Pemirsa, mendekati Hari Raya Natal dan juga Tahun Baru, Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat semakin ramai oleh calon penumpang. Hari ini saja jumlah penumpang yang berangkat dari Stasiun Pasar Senen mencapai 5.862 orang. Namun jumlah tersebut lebih sedikit dibandingkan data keberangkatan pada hari Sabtu kemarin. PT Kereta Api Indonesia menetapkan masa angkutan pada libur Natal dan Tahun Baru dimulai sejak 17 Desember 2021 hingga 4 Januari 2022. Namun PT KAI belum menambah perjalanan karena belum ada kenaikan jumlah penumpang. Seluruh penumpang wajib divaksin dosis penuh dan melampirkan hasil negatif tes COVID-19. Calon penumpang juga dapat menempuh tes antigen di Stasiun Pasar Senen dengan harga Rp45.000. Ya, dan pemirsa, apakah penambahan jumlah penumpang kereta api masih berlangsung hingga malam ini? Kita simak laporan langsung Yasmin Rahmadi dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Selamat malam, Yasmin. Bagaimana dengan suasana keberangkatan dan juga kedatangan penumpang pada malam ini? Ya, selamat malam Cornelia Ami dan juga pemirsa. Memang hingga malam hari ini Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini terus diramaikan oleh calon penumpang. Meski demikian, kami tidak melihat adanya kerumunan ataupun penumpukan begitu di stasiun, di mana seluruh calon penumpang di sini masih dapat menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak satu dengan lainnya. Di antaranya di kursi tunggu seperti contohnya begitu, di mana di kursi tunggu tersebut para calon penumpang ini masih dapat menjaga jarak satu dengan lainnya, bahkan di antara dua kursi pun diberikan jarak begitu atau tanda silang untuk memastikan para calon penumpang ini dapat menjaga jarak satu dengan lainnya. Bahkan jika dibandingkan dengan data kemarin atau pada hari Sabtu, ini terdapat penurunan jumlah penumpang yang diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen, di mana pada hari Minggu ini jumlah calon penumpang yang diberangkatkan dari stasiun ini adalah sebanyak 5.682 penumpang. Jika dibandingkan dengan data hari Sabtu kemarin, jumlah calon penumpang yang diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat ini adalah sebanyak 6.296 penumpang. Nah, memang sebelumnya PT KAI pun juga sudah menetapkan untuk periode angkutan pada libur Natal dan Tahun Baru kali ini dimulai pada tanggal 17 Desember 2021 kemarin hingga tanggal 4 Januari 2022 mendatang. Artinya memang masa angkutan ini sudah dimulai sejak hari Jumat kemarin, namun hingga saat ini pun masih belum ada lonjakan calon penumpang yang signifikan yang diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen, sehingga pihak PT KAI pun juga belum menambahkan kereta ataupun kereta yang diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen hingga saat ini. Nah, untuk membahas mengenai protokol kesehatan, Cornelia Ami dan juga pemirsa, tentunya para calon penumpang di sini tetap diwajibkan untuk menjaga jarak dan juga mengenakan masker. Dan selain itu tentunya para calon penumpang ini juga wajib divaksinasi dosis penuh untuk calon penumpang dewasa. Dan selain itu pun mereka juga harus melampirkan hasil PCR dalam jangka waktu 3 kali 24 jam ataupun rapid test antigen dalam jangka waktu 1 kali 24 jam. Sementara itu untuk calon penumpang anak-anak atau di bawah usia 12 tahun ini juga wajib melampirkan hasil rapid test antigen dalam jangka waktu, atau maksud kami PCR begitu, dalam jangka waktu 3 kali 24 jam. Nah, untuk memfasilitasi hal tersebut pun di sini disediakan tempat atau lokasi untuk melakukan rapid test antigen yang mana ini dapat digunakan oleh para calon penumpang dan membayar seharga Rp45.000 begitu, di mana jika kami pantau situasi di tempat lokasi rapid test antigen juga saat ini masih kondusif, di mana belum ada antrian yang panjang terlihat di lokasi rapid test antigen. Nah, PT KAI pun menghimbau untuk para calon penumpang untuk mengingat peraturan ini, dan jika ingin melakukan rapid test antigen di lokasi ataupun di Stasiun Pasar Senen ini untuk datang ke lokasi lebih cepat untuk memastikan nanti tidak terjadi keterlambatan kereta api. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio, Cornelia Ami.
Yasmin Rahmadi mengabarkan langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, peningkatan volume kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek saat libur Natal ini mencapai 20%. Angka ini akan terus bertambah mendekati libur Natal dan Tahun Baru yang diprediksi mencapai 30%. Dan berikut liputan reporter TV One Vena Kintan dan juga juru kamera Adin Hudaya. Ya, kurang lebih sepekan lagi pemirsa menuju hari libur Natal tanggal 24 dan juga 25 Desember yang akan berlangsung pekan depan hari Jumat dan juga Sabtu. Nah, pantauan di ruas tol Jakarta Cikampek hari Minggu malam ini kami memantau kondisi lalu lintas ini terpantau ramai lancar. Begitupun juga dengan arah sebaliknya dari Cikampek menuju Jakarta, kondisinya juga ramai lancar, malahan cenderung jauh lebih lengang dibandingkan ruas tol Jakarta Cikampek. Kendaraan-kendaraan yang melintas ini dominasi oleh kendaraan-kendaraan pribadi dan juga kendaraan-kendaraan logistik. Bahkan kendaraan ini bisa melintas dengan kecepatan hingga 60 km per jam pada malam hari ini. Dan kami tadi sempat melakukan pemantauan pemirsa di sepanjang ruas tol Jakarta Cikampek. Dan kami menemukan ada beberapa titik di mana kepadatan kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek ini terjadi, yakni di titik-titik pertemuan seperti di kilometer 10 dan juga di kilometer 47 yang merupakan titik pertemuan atau naik turunnya tol layang MBZ Japek dengan tol existing. Nah, setelah itu kepadatan ini hanya terjadi sebentar saja. Di kilometer 10 kendaraan-kendaraan kemudian langsung mengular menuju ke arah Bekasi dan menuju ke arah Cikampek. Sementara di kilometer 47 kepadatannya hanya terjadi di titik pertemuan itu saja. Selain itu kembali normal lagi. Dari pihak Jasa Marga dan juga pengelola tol memprediksi akan terjadi peningkatan volume kendaraan hingga 30% menjelang libur Natal dan juga Tahun Baru. Di mana kalau data terakhir bulan Oktober sampai November, peningkatan volume kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek ini mencapai 20%. Namun nanti diprediksi peningkatan akan terjadi hingga 30%. Dari Jakarta, Vena Kintan, Adin Hudaya, TV One mengabarkan.